Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asyari Fadilah. Saya dari kampus IAIN Kediri. Saya di sini ada tugas untuk pelajaran kuliah saya, dan saya magang di MAN 4 sini selama kurang lebih 7 minggu ataupun 7 pertemuan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bab akhlak pergaulan remaja. Akhlak pergaulan remaja ada dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama-tama, kita harus memahami apa itu di fase remaja. Setiap tingkatan manusia kan pasti ada bedanya, dari anak-anak, remaja, lalu dewasa, orang tua, setelah itu meninggal. Yang pertama, arti dari remaja yaitu salah satu tahap ataupun proses perubahan pada diri manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase tersebut terjadi pada usia ada 13 sampai 19 tahun. Dan masa-masa ini penting dalam membentuk karakter sebuah manusia. Karena di sini adalah bahwa rasa ingin tahunya itu keluar, jati dirinya itu akan keluar, dan apa saja yang ingin ia tahu pasti ia cari tahu sendiri dan merasa yang paling benar. Pada masa-masa ini manusia akan tumbuh menjadi sosok yang baik ataupun jahat. Itu tergantung pada lingkungannya. Jika lingkungannya itu baik ataupun mencerminkan hal-hal yang baik, pasti akan menjadi seorang yang baik dan berbudi pekerti. Dan sedangkan pada lingkungan yang buruk, ya seperti itu, maka akan menjadi tumbuh seorang yang buruk ataupun tidak sempurna. Lalu selanjutnya, macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama ialah menjaga ukhuwah ataupun menjalin persaudaraan sesama umat beragama ataupun lain beragama, yaitu toleransi. Dalam kehidupan manusia, kedamaian dan kehidupan berdampingan itu sangat penting, karena dalam menjaga keutuhan negara ataupun berdampingan bermasyarakat, kita pasti akan membutuhkan sesama manusia. Jika hubungannya jelek, bagaimana kalian akan meminta bantuan? Pasti kan Anda meminta bantuan jika memiliki kesulitan. Berdampingan namun dalam Islam telah menjelaskan dan memiliki batasan terhadap lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, agar selalu menjaga jarak dan tidak terjadi kejahatan seksual. Islam memiliki batasan, yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan yang bukan mahramnya, maka nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan jika bukan muhrim. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pesta ataupun pergaulan yang menjerumuskan ke perilaku yang buruk. Dalam hal ini sudah dijelaskan di
dalam Al-Quran pada Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabu zina innahu kana fahishatun wa sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka kalian harus menjaga jarak ya antara laki-laki dan perempuan, tahu batasan mana yang baik dan mana yang buruk, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, meningkatkan wawasan keilmuan. Pada remaja, perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah yang ada, baik masalah internal ataupun masalah umum. Dalam perkembangan wawasan pada remaja sudah terlihat kehebatan intelektual sehingga mampu menciptakan karya-karya dalam seni, sains, dan teknologi yang bermanfaat. Maka carilah wawasan yang sangat-sangat bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat, lebih baik ditinggalkan. Lalu yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Dalam bermasyarakat, kalian harus menghormati dan menghargai sesama manusia ataupun sama makhluk hidup. Bahkan semua harus dihormati sih. Sehingga di sini terjadi sikap toleransi yang tinggi antara umat beragama, suku, ras, dan budaya. Kalian tidak boleh beda-bedakan, karena semua itu sama di mata Tuhan, tergantung amal dan perbuatannya. Yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Saat ini pasti kalian sudah mengetahuinya ya, bahwa semua pasti sudah mengetahui apa fungsi handphone, apa fungsi laptop, dan banyak teknologi yang lain. Dan rata-rata semua sudah mempunyai handphone ataupun smartphone, telepon pintar. Di dalam media sosial pasti di situ banyak hal, apa saja yang ingin kamu ketahui pasti ada di situ. Sedangkan di situ juga banyak interaksi orang-orang banyak melalui seperti contohnya Facebook, Instagram, YouTube, ataupun WhatsApp. Pasti semua sudah mengetahuinya itu. Bahkan sekarang anak-anak SD pun sudah tahu semua hal-hal yang ada di media sosial. Dalam hal ini, kalian harus benar-benar menjaga wawasan ataupun pengetahuan yang bermanfaat atau tidak. Pasti kalian bisa mencarinya. Yang pertama yang harus kalian terapkan dalam menggunakan media sosial yaitu menata niat. Niat Anda apa? Niat Anda apa untuk membuka internet, membuka apa saja yang ada di gadget ataupun smartphone? Kalian harus mengetahuinya. Jika tidak, lebih baik tidak usah membuka smartphone, karena sudah jelas tidak ada manfaatnya. Yang kedua, bacalah berita yang ada sumbernya, yaitu untuk menghindari hoak. Hoak itu adalah suatu wacana ataupun berita yang tidak ada sumbernya dan tidak ada kepastiannya, dan nanti akan menimbulkan fitnah, dan fitnah itu adalah suatu hal yang buruk. Yang ketiga, bacalah isinya dan pertimbangkan manfaatnya. Membaca-baca internet ataupun pelajaran ataupun dalam
agama itu yang bermanfaat saja. Jika tidak bermanfaat, lebih baik ditinggalkan, membuang-buang waktu. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita. Jika kalian mengetahui apa yang terjadi dan suatu berita muncul di Facebook, di YouTube ataupun di Instagram, kalian harus berpikir secara jernih dan tidak menelan mentah-mentah. Apa sih ini, apa sih itu? Kalian harus mencari apa yang dimaksud dari berita tersebut agar tidak jadi kesalahpahaman dalam menyebarkan berita. Dan yang terakhir, gunakan medsos untuk kepentingan dakwah dan ukhuwah. Media sosial sebaiknya Anda gunakan untuk menyebarkan hal-hal yang baik dan menjalin ukhuwah Islamiyah ataupun untuk menjaga persaudaraan antara pertemanan, keluarga, dan yang lain-lain agar tidak terjadi kemusuhan, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kita semua tetap berdamai. Karena pada masa remaja sedikit saja luka di hati itu kebanyakan langsung marah. Anda pasti merasakannya. Dan yang terakhir, ingat bahwa pelanggaran pada internet dapat dihukum oleh negara yang telah diatur oleh Undang-Undang ITE dan juga merupakan pendosa yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang dan kesalahannya, saya minta maaf. Saya juga masih belajar. Mohon untuk pengertiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ditangkap ataupun dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.